Di zaman ini, banyak orang berlomba-lomba untuk menemukan value dirinya. Kita sibuk mencari jati diri dalam pengakuan orang lain, pencapaian materi, atau peran sosial. Tapi semakin kita kejar, semakin terasa hampa. Seolah-olah nilai diri adalah sesuatu yang sudah ada di luar sana, tinggal kita temukan dan klaim. Namun, filsafat Stoik mengajarkan arah yang berbeda. Dalam pandangan mereka, nilai diri bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan diciptakan, bukan lewat pencitraan, tapi lewat keputusan-keputusan kecil yang konsisten, bukan lewat pencapaian spektakuler, tapi melalui latihan batin sehari-hari. Nilai diri sejati tumbuh, bukan dari dunia luar, tetapi dari kekokohan dalam menghadapi dunia itu sendiri. Saya akan mengajak kalian menyelami bagaimana para filsuf Stoik membentuk nilai diri, bukan dengan berteriak keras tentang siapa mereka, tapi dengan hidup yang selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan semuanya dimulai dari satu hal yang sederhana, tapi tidak mudah. Pilihan hidup sehari-hari. Setiap hari kita harus memutuskan, apakah kita membangun diri atau hanya membangun ilusi. Pagi itu, kamu bangun lebih awal, alarm masih menyala, tapi tubuhmu sudah terjaga. Di titik itu, kamu dihadapkan pada pilihan, lanjut bangkit, atau kembali menarik selimut. Sebagian orang mungkin menganggap ini hal sepele, tapi bagi seorang Stoik, inilah arena latihan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan ditentukan oleh kejadian besar, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele, tapi membentuk kebiasaan. Dan dari kebiasaan, karakter dibentuk. Dari character, nilai diri lahir. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kehidupan setiap manusia ditentukan oleh pikiran-pikiran yang dia ulang setiap hari. Itu berarti nilaimu bukan terletak pada apa yang kamu klaim, tapi pada bagaimana kamu memutuskan dan terus memutuskan setiap hari. Pilihan sepele, dampak besar. Kita tidak selalu punya kontrol atas apa yang terjadi dalam hidup, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Respon itu adalah bentuk pilihan, dan pilihan adalah tindakan moral ketika kamu memilih untuk mengendalikan amarah saat diprovokasi, menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang, menepati janji meskipun tidak ada yang mengawasi, mengakui kesalahan saat lebih mudah menyalahkan. Maka saat itulah kamu sedang memperkuat nilai dirimu. Stoik percaya bahwa hidup adalah arena latihan kebajikan, dan setiap tindakan adalah latihan itu sendiri. Nilai diri tidak datang seketika kita hidup dalam budaya instan. Nilai diri sering dianggap bisa dicapai cepat. Ambil gelar, raih pekerjaan keren, tampil percaya diri, tapi Stoik menentang ilusi itu. Nilai diri sejati tidak pernah instan. Ia dibangun melalui kesabaran, seperti membangun kuil. Setiap batu harus diletakkan dengan tepat. Begitu juga dengan diri kita. Setiap pilihan bijak adalah satu batu dalam fondasi nilai diri. Dan yang menarik, kadang kita tak sadar sedang membangun atau menghancurkannya, karena semuanya berlangsung di ruang yang sangat pribadi. Dalam batin kita sendiri, hidupmu adalah kumpulan keputusan. Filsuf Epictetus mengatakan, kamu bukan tubuhmu, bukan hartamu. Kamu adalah pilihan-pilihanmu. Kalimat ini keras, tapi membebaskan. Ia menempatkan kita sebagai arsitek nilai diri, bukan korban keadaan. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang bernilai, kamu tidak perlu menunggu validasi. Mulailah dengan memilih untuk hidup sesuai kebajikan hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Dari cara kamu berbicara, bersikap, dan merespons dunia di sekitarmu. Kemenangan besar dalam hidup seringkali dimulai dari kemenangan kecil atas diri sendiri. Dan Stoikisme adalah jalan untuk terus menang, bukan atas orang lain, tapi atas godaan untuk menjadi lemah, reaktif, dan tak bertanggung jawab. Nilai diri tidak diberikan oleh dunia. Ia tumbuh dari benih pilihan yang kita tanam setiap hari. Maka jika kamu ingin menjadi seseorang yang bernilai, jangan cari. Ciptakanlah lewat satu keputusan kecil yang benar. Hari ini, di dunia yang penuh sorotan dan perbandingan, mudah sekali mengukur nilai diri dari hal-hal yang bisa dilihat, dihitung, atau diukur. Berapa banyak pujian yang kita terima, berapa banyak pengikut yang kita miliki, seberapa besar pencapaian kita dibanding orang lain. Tapi bagi para filsuf Stoik, semua itu adalah ilusi yang mudah rapuh. Nilai sejati tidak pernah datang dari luar. Ia tidak dibentuk oleh suara publik, tetapi oleh suara hati. Nilai sejati bukanlah sesuatu yang bisa diberikan, dibeli, atau
diwariskan. Ia hanya bisa dibentuk melalui satu hal yang menjadi inti dari ajaran Stoikisme, kebajikan. Apa itu kebajikan menurut Stoik? Kebajikan aret bagi para Stoik adalah inti kehidupan yang baik, bukan sebagai konsep ideal semata, tapi sebagai laku hidup yang konkret. Stoik tidak mengaitkan kebajikan dengan moralitas dogmatis, melainkan sebagai ekspresi rasional dari manusia yang hidup selaras dengan kodratnya. Kebajikan tidak bisa dirampas. Epictetus pernah berkata, "Kamu bisa mengambil tubuhku, reputasiku, hartaku, tapi kamu tidak bisa mengambil pilihanku untuk bersikap baik." Ini adalah kekuatan Stoik, menempatkan nilai pada hal-hal yang tidak bisa dirampas oleh dunia. Segala hal eksternal, kekayaan, status, wajah, reputasi bisa hilang, sakit. Tapi kebajikan adalah satu-satunya hal yang tetap bersamamu hingga akhir. Mereka yang menggantungkan harga dirinya pada kekaguman orang lain sedang meletakkan nilainya di tangan yang tidak bisa mereka kendalikan. Tapi mereka yang membangun nilai dari kebajikan, menanamkan pondasi di tempat yang tak bisa disentuh dunia. Seorang Stoik tidak sibuk tampak benar. Mereka berusaha menjadi benar. Tidak sibuk menunjukkan kebaikan, tapi melatih. Sebab pencitraan selalu haus penonton, tapi kebajikan tak butuh panggung. Coba bayangkan, mana yang lebih berharga? Seseorang yang diam-diam memberi makanan kepada orang lapar tanpa ingin diabadikan. Atau seseorang yang berbagi lalu sibuk memastikan semua orang tahu tentang tindakannya. Stoik tidak menolak pujian, tapi mereka tidak menjadikannya tujuan. Mereka tahu hidup yang baik bukan tentang dikenal baik, tapi menjadi baik bahkan saat tak ada yang tahu. Kebajikan dan keteguhan, dua sisi nilai sejati. Orang yang memiliki nilai bukanlah yang selalu benar, tapi yang terus memilih untuk memperbaiki dirinya bahkan ketika gagal. Dan untuk tetap berpegang pada kebajikan di tengah godaan dunia, dibutuhkan keteguhan. Kebajikan bukan pakaian indah untuk acara tertentu. Ia adalah baju perang yang kita kenakan setiap hari saat kita diserang oleh amarah, keputusasaan, rasa takut, dan rayuan kekuasaan. Nilai sejati tidak terlihat dari pidato atau penampilan, tetapi dari keputusan-keputusan sunyi. Tidak memanipulasi saat bisa, tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak tergoda untuk menghalalkan cara demi keuntungan pribadi. Inilah nilai sejati. Konsistensi moral dalam kesunyian tindakan. Sebagai Kaisar Romawi, Marcus Aurelius bisa melakukan apapun. Ia punya kekuasaan, tentara, dan legitimasi untuk membuat aturan sesuai kehendaknya. Tapi ia memilih jalan yang jauh lebih berat. Menahan diri, memaafkan, merenung. Dalam catatan pribadinya Meditations, ia tidak menulis tentang kejayaan atau musuh yang ditaklukkan. Ia menulis tentang bagaimana mengendalikan pikirannya, bagaimana bersikap sabar, bagaimana menjadi adil pada mereka yang mencela dirinya. Ia sedang membangun nilai, bukan kejayaan. Di dunia yang serba terburu-buru, yang sibuk mencari pengakuan, Stoik datang membawa pesan pelan tapi dalam. Nilai dirimu tidak diukur oleh apa yang terlihat, tapi oleh kebajikan yang kamu pertahankan. Kebajikan tidak membuatmu viral, tidak membuatmu cepat naik jabatan, tapi ia membentuk dirimu menjadi pribadi yang tak tergantikan. Bukan karena dunia memilihmu, tapi karena kamu memilih untuk hidup dengan cara yang benar. Dan itulah satu-satunya nilai yang tak bisa dicuri siapapun. Jangan berharap dunia menjadi mudah. Berharaplah dirimu menjadi kuat. Di jalan kehidupan yang tidak selalu ramah, manusia kerap mencari kenyamanan sebagai tolak ukur kebahagiaan dan menganggap penderitaan sebagai kegagalan atau kesialan. Namun bagi para filsuf Stoik, penderitaan bukan aib, bukan kutukan, dan bukan musuh. Ia adalah anugerah tersembunyi yang membentuk jiwa. Ia adalah alat para dewa untuk menempa karakter manusia. Jika nilai diri diciptakan, bukan diwariskan, maka ujian hidup bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru harus dihadapi, karena di sanalah nilai menemukan bentuknya. Penderitaan bukan penghalang nilai, tapi pengungkapnya. Pikirkan ini, logam tidak diuji di tempat yang sejuk, tapi di atas api. Dan karakter manusia, sebagaimana baja, hanya tampak kekuatannya saat menghadapi tekanan. Ujian hidup tidak menciptakan kelemahan atau kekuatan. Ia hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam. Bagi Epictetus, yang pernah hidup sebagai budak, penderitaan bukanlah hal yang merendahkan. Ia berkata, bukan penderitaan yang menyiksa kita, tetapi pikiran kita tentang penderitaan itu. Ini adalah kunci utama Stoikisme. Penderitaan adalah netral.
Yang membuatnya bermakna atau tidak, berguna atau tidak, adalah bagaimana kita meresponsnya. Lucius Annus Seneca adalah filsuf stoik yang kaya raya, dekat dengan kekuasaan, namun tidak kebal terhadap derita. Ia difitnah, dibuang, dijauhkan dari kehidupan politik, dan akhirnya dipaksa bunuh diri oleh Kaisar Nero. Namun dalam surat-surat, Seneca tidak pernah memohon nasib yang lebih baik. Ia justru menulis bahwa kesulitan mengungkapkan potensi manusia. Dalam gelap, cahaya karakter tampak paling jelas. Dia memilih mati dengan tenang, tanpa teriakan atau dendam. Ia telah mempersiapkan dirinya bukan untuk hidup nyaman, tetapi untuk hidup bermakna. Ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi menyelamatkanmu dari ego. Banyak orang terjebak dalam kehidupan yang tampak sukses, tapi rapuh di dalam. Mereka kuat hanya jika tidak diguncang, tapi satu kegagalan, satu kehilangan, satu hinaan sudah cukup untuk meruntuhkan mereka. Stoik mengajarkan, lebih baik kamu terluka, tapi sadar, daripada tampak utuh, tapi terjebak dalam delusi. Penderitaan adalah pintu masuk menuju kerendahan hati. Ia menghancurkan ego palsu yang dibangun dari pujian dan kesombongan. Ia memaksa kita melihat diri kita apa adanya. Lemah, tapi bisa dikuatkan. Rapuh, tapi bisa ditempa. Pilihan dalam penderitaan adalah fondasi nilai diri. Ingat, manusia bukan hanya makhluk yang merasakan, tapi makhluk yang memilih. Bahkan dalam penderitaan, kita tetap punya kuasa untuk memilih apakah aku akan menjadi pahit atau bijak. Apakah aku akan menyalahkan atau memahami? Apakah aku akan menyerah atau bertumbuh? Stoik tidak mengukur kebajikan seseorang saat ia diberi kenyamanan. Mereka mengukurnya saat ia ditelanjangi oleh kenyataan. Nilai sejati dibentuk bukan saat kamu menang, tapi saat kamu bangkit setelah kalah. Saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari darinya? Kita sudah berpindah dari korban menjadi pembelajar, dari penumpang menjadi pengemudi. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi kebal rasa. Ia mengajarkan kita menjadi lebih berani menghadapi rasa. Bukan untuk menyukai kesakitan, tapi untuk tidak diperbudak oleh rasa takut terhadapnya. Kita semua akan diuji. Bentuknya bisa berbeda. Kehilangan orang yang dicinta, gagal dalam pekerjaan, dihina tanpa alasan, atau dihantam oleh penyakit. Tapi prinsipnya tetap satu. Penderitaan adalah ladang tempat kebajikan ditanam, dan nilai diri disirami. Seperti biji yang harus pecah dulu agar tumbuh. Jiwa kita pun harus hancur dari ilusi, agar dapat bertumbuh dalam kejujuran. Dan seperti api yang membakar kotoran, tapi memurnikan emas. Penderitaan bukan penghancur, melainkan pemurni nilai diri. Nilai sejati tidak tumbuh di taman kenyamanan. Ia tumbuh di medan ujian. Maka, ketika hidup menjadi sulit, jangan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, nilai apa yang sedang diminta untuk kulatih hari ini? Bayangkan, seorang bijak berjalan di tengah pasar yang riuh. Ia dihina oleh orang yang tak mengenalnya, disalahpahami oleh kerumunan yang tak mengerti pikirannya. Tapi ia tidak marah, tidak membalas, tidak menjelaskan. Ia hanya melangkah, tenang, seperti laut yang dalam meski diterpa riak di permukaan. Itulah gambaran nilai stoik yang paling sulit, tapi paling menggetarkan. Ketenangan dalam respons di dunia yang penuh pemicu, di mana respons spontan kerap dipuja sebagai keaslian. Filsuf stoik justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Jadilah sadar, jangan reaktif, tapi reflektif, sebab nilai seseorang bukan tampak saat ia berbicara, melainkan saat ia diam dan memilih dengan penuh kesadaran bagaimana harus merespons. Dichotomy of control. Landasan ketenangan stoikisme dibangun di atas satu prinsip kokoh, dichotomy of control, bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak dalam kendali kita. Opini, niat, tindakan, penilaian, reaksi di luar kendali kita. Opini orang lain, kejadian tak terduga, cuaca, ketenaran, kematian, hasil akhir. Kebingungan terjadi saat kita meletakkan nilai diri kita pada hal-hal di luar kendali, pujian, pengakuan, hasil kerja atau validasi. Maka ketika semua itu tak datang seperti yang diharapkan, kita terguncang. Tapi begitu kita sadar bahwa nilai sejati terletak pada cara kita merespons, bukan pada apa yang kita hadapi, saat itulah kita menguasai ketenangan sejati. Tenang bukan berarti 5, ia adalah penguasaan. Banyak orang salah mengira bahwa ketenangan adalah ketidakpedulian
atau tanda ketidakberdayaan. Tapi dalam ajaran Stoik, tenang justru adalah puncak kekuatan. Sebab siapa yang lebih kuat, orang yang langsung membalas hinaan dengan amarah, atau orang yang mendengarnya, memahami akar luka si penghina, dan tetap memilih diam, tanpa kehilangan harga dirinya. Tenang bukan berarti tak merasa. Stoik bukan patung, tapi Stoik melatih diri untuk tidak dikuasai oleh emosi yang datang mendadak. Mereka memilah mana yang perlu ditindaklanjuti, dan mana yang cukup disadari. Respons adalah pilihan, bukan refleks. Stoik percaya bahwa antara stimulus dan respons ada ruang, dan di ruang itu kita punya kebebasan. Disitulah nilai diri ditempa. Contoh kecil, seseorang menyinggungmu, kamu bisa marah, lalu menyerang balik reaksi otomatis, atau diam sejenak melihat maksud ucapannya, lalu memilih merespons dengan tenang, reaksi sadar. Pilihan kedua tampak sederhana, tapi sangat stoik, sebab nilaimu tidak terletak pada apa yang orang lain katakan, melainkan pada siapa kamu saat mendengarkannya. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya setiap pagi bertanya pada diri sendiri, hari ini aku akan bertemu dengan orang yang bodoh, kasar, penuh ego, tapi mereka seperti itu bukan karena benci padaku, melainkan karena belum paham kebaikan. Ia tidak mempersenjatai diri dengan kemarahan, ia mempersiapkan dirinya dengan pengertian. Bagi Stoik, emosi negatif tidak dihindari, tapi diobservasi. Amarah, ketakutan, kecemasan, itu semua tidak salah. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita membiarkannya mengemudi hidup kita, maka semakin kita mengenali emosi kita sebelum merespons, semakin besar nilai yang sedang kita bangun dalam diam. Tanggapanmu adalah cerminan filosofi hidupmu. Seseorang bisa mengaku stoik, bisa mengutip Epictetus, bisa membagikan kutipan Seneca di media sosial, tapi nilai sejati tidak dibuktikan di panggung, melainkan di detik-detik tak terlihat. Saat kamu bisa memilih untuk marah, tapi tidak. Saat kamu bisa balas menghina, tapi memilih tersenyum. Saat kamu diperlakukan tidak adil, tapi tetap bersikap adil. Saat kamu diguncang kabar buruk, tapi tetap teguh dalam nalar. Itulah nilai yang tak bisa ditiru, karena ia tidak diajarkan lewat kata-kata, tapi dibangun lewat pilihan sadar yang terus diulang setiap hari. Bayangkan, kamu bekerja di kantor. Suatu hari rekanmu menjatuhkanmu di depan atasan, menyebarkan kabar miring. Semua orang menantikan reaksimu. Kamu marah, ingin membalas, tapi kamu menarik napas, mengingat bahwa nilaimu bukan tergantung pada mulut mereka, tapi pada prinsipmu. Kamu tidak menyangkal, tapi juga tidak ikut bermain dalam drama itu. Kamu tetap bekerja, tetap konsisten, tetap dalam waktu. Semua orang melihat siapa yang benar-benar memiliki nilai. Itulah stoikisme. Diam bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa nilai sejati tidak dibuktikan dengan kebisingan, tapi dengan kejelasan arah. Nilaimu tidak terletak pada betapa cepatnya kamu membalas, tapi pada ketenangan yang kamu rawat saat kamu bisa membalas, tapi memilih tidak. Dalam dunia yang gemar pamer reaksi, jadilah pribadi yang melatih respon bijak. Orang bijak tidak tergesa. Ia tidak berkompetisi dengan siapapun. Ia sibuk menjaga batinnya tetap jernih. Jadi ketika dunia berisik fitnah datang, ketidakadilan terjadi, jangan buru-buru bertanya, apa yang harus kubalas? Tanyakan ini, siapa aku ingin menjadi saat ini? Dan biarkan responsmu menjadi jawaban paling indah yang hanya bisa lahir dari jiwa yang terlatih. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, dan tak seorang pun mengetahuinya, itulah momen ketika nilaimu sedang tumbuh. Di zaman ketika segalanya ingin dibagikan, dipublikasikan, dan divalidasi, melakukan kebaikan dalam diam terasa asing. Kita hidup dalam era sorotan, di mana eksistensi terasa nyata hanya jika disaksikan. Dan nilai seseorang sering diukur dari seberapa banyak yang ia tampilkan, bukan seberapa dalam ia membentuk dirinya sendiri. Namun para filsuf stoik hidup di jalan yang sepi, jalan yang tidak memerlukan penonton, karena mereka percaya bahwa nilai diri sejati justru dibangun ketika tak ada yang melihat. Apakah kamu masih akan melakukannya jika tidak ada yang menonton? Pertanyaan paling stoik dalam menilai nilai sejati adalah ini: jika tidak ada yang melihatmu memberi, menolong, bekerja keras, atau sabar, apakah kamu tetap akan melakukannya? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang membangun nilai. Jika tidak, maka kamu sedang membangun citra. Stoik tidak menolak pengakuan sosial,
tapi mereka tidak tergantung padanya. Mereka tahu bahwa pujian adalah hal yang datang dan pergi, tapi kebiasaan baik yang dilakukan dalam sunyi akan menempel dalam karakter dan bertahan. Lebih lama dari sorotan manapun, keutamaan itu diam, tapi berakar dalam. Keberanian sejati tidak perlu disiarkan. Kebaikan sejati tidak butuh panggung. Dalam stoikisme, arete, kebajikan, adalah kualitas jiwa yang tak bergantung pada pengakuan eksternal. Ia seperti akar pohon, tak terlihat tapi menopang segalanya. Kita hidup di zaman di mana orang-orang lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan integritas. Padahal nilai tidak tumbuh dari jumlah likes, tapi dari jumlah keputusan yang benar yang kita ambil, terutama saat tidak ada insentif sosial untuk melakukannya. Marcus Aurelius Kaisar yang memilih sunyi. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang memegang kekuasaan tertinggi, setiap malam menulis jurnal pribadi, bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk menegur dirinya sendiri, mengingatkan akalnya, dan membentuk nilainya. Jurnal itu kemudian dikenal sebagai Meditations. Ia menulis untuk dirinya, bukan untuk sejarah. Ia menasihati dirinya sendiri agar tidak tergoda kekuasaan, agar tetap rendah hati, dan agar tidak silau oleh pujian rakyatnya. Nilainya tidak dibentuk oleh posisi sebagai kaisar, justru karena ia bisa memegang kekuasaan tapi tidak diperbudak olehnya. Maka nilainya menjadi langka. Integritas, konsistensi antara dalam dan luar. Nilai diri sejati lahir dari integritas, sebuah keselarasan antara siapa kita di dalam dan bagaimana kita bertindak di luar. Dan integritas itu tidak bisa dibentuk jika hidup kita terus-menerus ditentukan oleh siapa yang menonton. Bagi Stoik, kamu tidak hidup demi penilaian orang, kamu hidup demi prinsip. Maka, kamu tetap jujur meski orang lain tak tahu. Kamu tetap berbuat baik meski orang lain tak balas. Kamu tetap disiplin meski tak ada yang mengawasi. Kamu tetap diam saat pujian datang, karena tahu itu bukan akhir dari prosesmu. Nilai itu seperti api kecil yang kamu jaga dalam malam sepi. Tak ada yang melihat, tapi kamu tahu bahwa ia menyala. Kebaikan yang pamer kehilangan akar. Epictetus menegur mereka yang membanggakan kebajikan mereka. Jangan berkata bahwa kamu berpuasa, bersabar, atau kuat. Tunjukkan itu dengan kehidupanmu. Ketika kita terlalu ingin dinilai baik, kita mulai bertindak bukan karena benar, tapi karena ingin dianggap benar. Pada titik itu, nilai kita mulai bergeser dari keutamaan menjadi kepura-puran. Stoik mengajarkan, kebaikan yang sejati tidak berisik. Ia tidak memaksa orang tahu. Ia hanya terus hadir seperti udara, tak terlihat, tapi menopang hidup. Berlatih menjadi tak terlihat adalah latihan kebajikan tertinggi. Cobalah hari ini untuk tidak membagikan apa yang kamu lakukan demi orang lain. Tidak menjelaskan semua keputusan baik yang kamu ambil. Tidak menyisipkan kalimat, aku sudah mencoba hanya untuk diakui. Tidak membantah tuduhan palsu hanya untuk terlihat benar. Ini bukan kelemahan. Ini sebab dunia yang bising tidak akan pernah kenyang dengan validasi. Tapi jiwamu bisa menemukan ketenangan saat kamu tahu kamu tidak perlu jadi siapa-siapa selain dirimu. Yang berprinsip, nilai sejati adalah apa yang tetap hidup dalam dirimu. Bahkan jika semua orang lupa namamu. Ia bukan karangan bunga yang ditaruh di atas panggung, tapi akar yang terus menyerap cahaya prinsip meski tak ada yang memujinya. Apakah kamu tetap menjadi orang baik, bahkan jika semua orang menganggapmu jahat? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah dekat dengan nilai stoik yang sejati. Jangan kejar sorotan, kejar kedalaman. Karena ketika malam datang dan hanya ada kamu dan suara hatimu, satu hal yang akan menjadi saksi adalah siapa kamu saat tak ada yang menonton. Dunia senang menempelkan label, sukses, gagal, berbakat, rendahan, bernilai. Sejak lahir, manusia dicekoki narasi bahwa nilainya harus ditentukan dari luar, dari ijazah, jabatan, rumah besar, kendaraan mewah, dan pujian orang banyak. Seakan nilai itu adalah sesuatu yang bisa dipakai layaknya pakaian. Hari ini prestisius, besok luntur. Tapi stoikisme berdiri melawan ilusi itu. Dalam pandangan para filsuf stoik, nilai bukanlah sesuatu yang bisa ditempelkan. Ia tidak bisa diwariskan oleh garis keturunan, tidak bisa dibeli lewat kekayaan, dan tidak bisa diukur dengan status sosial. Nilai sejati adalah apa yang kamu bentuk dalam sunyi, dalam batinmu sendiri. Segala yang ditempel dari luar bisa dicabut kapan saja. Lihatlah seorang jenderal yang dipecat.
seorang tokoh publik yang terjerat skandal, atau seorang kaya yang bangkrut, nilai sosial mereka runtuh dalam semalam. Kenapa? Karena nilai itu ditempelkan dari luar, bukan berasal dari karakter yang dibangun dari dalam. Maka Marcus Aurelius, yang notabene adalah kaisar Romawi paling kuat pada zamannya, setiap hari menulis kepada dirinya sendiri, "Ingatlah, kamu hanya manusia, jabatanmu bukan milikmu, kekuasaanmu bisa dicabut, tapi keutamaanmu, itulah milikmu sepenuhnya." Ini adalah pengingat keras bahwa semua status sosial adalah sementara, bahkan kekaisaran pun bisa lenyap. Tapi batin yang jujur, karakter yang utuh, itu kekayaan yang tak bisa diambil oleh siapapun. Epictetus lahir sebagai budak. Dalam dunia kuno, budak bukan hanya tidak punya harta, mereka tidak punya hak. Tapi dari belenggu itu, lahirlah filsuf besar yang menasihati para kaisar dan bangsawan. Bagaimana bisa? Karena baginya, nilai adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh status sosial. Epictetus berkata, "Aku bisa dirantai, tapi pikiranku bebas. Aku bisa dimiskinkan, tapi integritasku tidak bisa dirampas." Nilai sejati tidak membutuhkan ruang VIP, tidak perlu gelar panjang. Ia tinggal di tempat paling sunyi, di batin yang tahu siapa ia, apa yang ia perjuangkan, dan mengapa ia hidup. Bangunlah diri, bukan citra. Banyak orang sibuk memoles citra, ingin tampak keren, pintar, kaya, saleh, atau dominan. Tapi mereka lupa satu hal, citra itu bisa direkayasa, sedangkan karakter tidak. Citra bisa dibentuk dalam sehari, karakter dibentuk dalam bertahun-tahun. Citra butuh penonton, karakter butuh kejujuran. Citra tumbuh lewat strategi, karakter tumbuh lewat prinsip. Stoikisme menasihati kita untuk berhenti mengejar impresi dan mulai membangun esensi. Bukan apa kata orang tentang kita yang penting, tapi siapa diri kita saat tak seorang pun berbicara. Filsuf Stoik bukan hanya bicara, mereka hidup dalam latihan harian yang keras. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin memahat jiwa mereka sendiri. Seneca, seorang bangsawan Romawi yang hidup dalam istana, pernah berlatih tidur di lantai dengan pakaian sederhana dan makanan seadanya. Tujuannya bukan sekadar meditasi kemiskinan. Ia sedang berkata kepada jiwanya sendiri, "Inilah yang paling buruk bisa terjadi. Jika aku bisa hidup begini, maka aku tidak diperbudak oleh kenikmatan." Seneca ingin meyakinkan dirinya bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan oleh kenyamanan, tapi oleh keteguhan jiwa. Ia sedang membangun nilai dari dalam. Nilai itu tidak pernah instan, ia buah dari konsistensi. Dalam dunia yang tergesa, kita mudah terjebak ingin menjadi bernilai secara instan, ambil jalan pintas, pencitraan, atau pencapaian cepat. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa nilai bukanlah tujuan, melainkan proses harian. Ia bukan ledakan, tapi tetes air yang sabar mengukir batu. Nilai sejati dibangun dari menepati janji meski kecil, disiplin saat tak ada yang mengingatkan, jujur meski menyakitkan, sabar saat dicerca, berani mengatakan tidak pada kemudahan yang mengorbankan prinsip. Semua itu tampak kecil, tapi seperti sungai yang pelen-pelen membentuk lembah. Nilai sejati dibentuk oleh konsistensi kecil yang terus dilakukan. Jika nilai bisa dipakai, maka nilai itu palsu. Stoik mempertanyakan hal-hal yang dianggap berharga oleh masyarakat. Jika nilai diri seseorang hilang saat gelarnya dicabut, apakah itu nilai sejati? Jika seseorang menjadi rendah diri karena kehilangan pekerjaannya, apakah ia pernah mengenal jati dirinya? Filsuf Stoik tidak menentang gelar, jabatan, atau harta, tapi mereka mengingatkan, jangan pernah menjadikan semua itu sebagai definisi dirimu. Jika kamu kehilangan semuanya hari ini, siapa yang masih tersisa di dalam dirimu? Jika kamu bisa menjawab itu dengan tenang, maka kamu sedang membangun nilai dari dalam. Nilai diri bukan hasil dari tepuk tangan orang lain, tapi dari kesetiaanmu terhadap prinsip ketika tidak ada yang menyaksikan. Jangan mencari nilai di luar, jangan gantungkan dirimu pada simbol. Lihat ke dalam, tanyakan, apa yang membuatku tetap berdiri saat semuanya hilang? Apa yang tetap kupegang meski tak dipuji? Apa yang tetap kulakukan meski tak dilihat siapa? Karena pada akhirnya bukan rumahmu, bajumu, atau posisimu yang akan menjawab itu, tapi karaktermu. Orang besar tidak menjadi besar karena diberi gelar, tapi karena membangun dirinya tanpa gelar pun ia tetap kokoh. Kehidupan tidak dibentuk oleh keputusan besar yang jarang,
tapi oleh keputusan kecil yang terus-menerus. Kita sering membayangkan bahwa nilai hidup dibentuk dalam satu momen besar, ketika kita menyelamatkan seseorang, melawan ketidakadilan, atau mengambil keputusan heroik yang mengubah segalanya. Tapi Stoikisme tidak berbicara tentang kehidupan seperti film. Filsafat mereka lebih membumi, lebih sunyi, lebih dalam. Menurut para filsuf Stoik, nilai bukan ditentukan oleh satu momen besar, tapi oleh ribuan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, saat bangun tidur, saat berbicara, saat tergoda marah, saat kamu punya pilihan antara diam atau bicara, bekerja atau bermalas-malasan, jujur atau menyimpang sedikit. Nilai bukanlah ledakan besar. Ia adalah bara kecil yang dijaga terus-menerus agar tak padam. Kehidupanmu adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil. Jika kamu melihat seseorang yang tampak bijak, tenang, dan memiliki nilai hidup yang kokoh, jangan tertipu bahwa itu terjadi karena bakat atau inspirasi mendadak. Itu semua hasil dari ribuan latihan batin dan tindakan sadar yang dijalani setiap hari. Seneca berkata, tak satu pun orang menjadi baik dalam semalam. Bahkan kebaikan yang tampak spontan lahir dari kebiasaan yang telah lama dilatih. Cabbage lahir bukan dari bacaan, tapi dari penerapan harian. Sama seperti kekuatan tubuh dibangun dari latihan kecil yang konsisten. Kekuatan karakter dibentuk dari tindakan-tindakan sederhana yang ditekuni tanpa henti. Jangan remehkan pilihan yang tampaknya sepele. Berapa banyak orang yang merusak integritas mereka bukan karena keputusan besar, tetapi karena mengabaikan hal kecil. Sekali kamu berbohong demi kenyamanan, kamu membuka celah untuk kehilangan kejujuran. Sekali kamu menunda tanggung jawab kecil, kamu mulai kehilangan kedisiplinan. Sekali kamu diam saat kebenaran diputarbalikkan, kamu mengikis keberanianmu. Seperti retakan kecil di batu karang, ia tidak meruntuhkanmu seketika, tapi pelan-pelan menggerogoti nilai yang kamu bangun. Para filsuf Stoik bukan hanya memikirkan kebaikan, mereka melatihnya. Mereka sadar bahwa tidak ada kebajikan yang bisa bertahan tanpa disiplin batin. Marcus Aurelius setiap pagi mengingatkan dirinya, hari ini aku akan bertemu orang yang bodoh, serakah, kasar, dan tak tahu diri. Tapi aku tidak boleh menjadi seperti mereka. Itu bukan kutipan indah, itu latihan. Ia menyiapkan pikirannya untuk menghadapi kenyataan dengan tenang. Bukan untuk terlihat sabar, tapi untuk sanggup-sungguh menjadi sabar. Itulah inti Stoikisme, membentuk nilai lewat kesiapan mental dan tindakan nyata setiap hari. Bukan dengan menunggu momen besar. Kita selalu punya pilihan, dan setiap pilihan membentukmu. Filsafat Stoik memberi manusia kehormatan terbesar, kebebasan memilih. Dalam kondisi apapun, betapapun sulitnya dunia, kita tetap punya kuasa untuk memilih bagaimana bersikap. Dan setiap pilihan yang kamu ambil adalah batu bata yang membangun kuil nilaimu sendiri. Saat kamu memilih jujur, kamu memperkuat fondasi kejujuran. Saat kamu memilih sabar di tengah emosi, kamu memperluas ruang batinmu. Saat kamu memilih memberi, meski sedikit, kamu sedang menanamkan kemurahan hati dalam jiwamu. Kebebasan memilih inilah yang membuat Stoikisme begitu membebaskan. Kita tidak harus menunggu dunia berubah. Kita hanya perlu memilih dengan bijak. Hari demi hari, jangan tunggu momen besar untuk menjadi orang bernilai. Kita tidak tahu kapan kesempatan besar akan datang, atau bahkan apakah ia akan datang sama sekali. Tapi kita tahu pasti, hari ini ada kesempatan kecil untuk menjadi orang bernilai. Di dapur, di kantor, di jalanan, dalam percakapan kecil, atau dalam cara kamu merespons kegagalan. Jangan tunggu panggung besar. Jangan tunggu orang lain memberi tempat. Jadikan hidupmu sendiri sebagai panggung nilai. Karena nilai tidak lahir dari kesempatan, tapi dari kesiapan menjalani hidup dengan prinsip. Di momen paling biasa, setiap hari, hidup memberimu ribuan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bukan dengan menjadi orang lain, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Filsafat Stoik tidak menuntut kamu menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kamu untuk konsisten, untuk tidak mengkhianati prinsipmu demi kenyamanan sesaat, untuk menjadikan tindakan kecilmu hari ini sebagai cermin siapa kamu sebenarnya. Seorang bijak bukanlah dia yang berkata aku akan, tapi dia yang melangkah, meski hanya satu langkah, setiap hari menuju nilai yang diyakininya. Maka hari ini kamu hanya perlu satu hal. Ambil satu pilihan kecil yang jujur, sabar, berani, atau baik, dan ulangi esok hari. Karena nilai hidup bukanlah warisan,
Ia adalah jejak, dan kamu yang menentukan kemana jejakmu akan mengarah.